Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurang anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedokkan air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyiapkan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang saya kasihi Bapak Tino dan Mama Ima, Kakak Romo Ino, adik Romo Liber, Haji Gusti dan Pajek bersama Mama Dokter, anak-anak, cucu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, segenap keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya berkhotbah dengan berakar pada angka 9, karena ada 9 orang anak. Dan kalau 9 itu dikasih akar, jadinya berapa? Akar 9 sama dengan 3. Maka saya akan menyampaikan 3 pengalaman yang saya alami selama hidup bersama kedua orang tua ini. Dan perayaan ini itu diselimuti oleh angka 3. Ada 3 perayaan yang menyertai pernikahan mereka. 2 yang merayakan ulang tahun perkawinan, 1 merayakan ulang tahun kelahiran cucunya. Jadi ulang tahun ke-7 pernikahan Bapak dan Mama Cep, ulang tahun pernikahan yang pertama untuk Bapak dan Mama Jifalah, dan diwakili oleh 1 cucu untuk memahkotai perkawinan mereka dengan 1 anak dari anak ketiganya mereka merayakan hari ulang tahun ke-12. Dihadiri oleh 3 orang imam, 3 orang undangan VIP. Mama Dokter, Pak Gusti dari Bali, Pak Jack dari Tiongkok, Taiwan. Jadi diutus bertiga-tiga, romonya 3, tamu VIP-nya 3, hajatan yang menghiasi pernikahan mereka 3. Maka dengan bertemakan akar 9, saya akan memberikan sedikit refleksi untuk 50 tahun pernikahan mereka. Pertama, ada 3 pengalaman yang saya ingat baik dan perlu dimaknai pada saat ini, selain untuk mereka, juga untuk anak-anak, cucu, dan mungkin juga kita semua. Pertama,
Dulu waktu kami masih kecil, Bapak dan Mama ini hidupnya seperti nomadem, pindah-pindah rumah. Di rumah Wak Ukolong, waktu itu masih rumah berdiri, kita tinggal bersama 3 keluarga. Papa Entol, Papa Endo, sama mereka. Ada Papa Fendi juga waktu itu, tapi yang lama itu bertiga. Setelah itu kadang pindah ke Mak Edo dan De Elu. Waktu saya sakit, pindah ke Papa Marius di tengah. Jadi seperti 3 kali nomadem berarti. Dari Kolong, Kina, dan kembali ke rumahnya Papa Marius. Dan dari pengalaman saya kemanapun mereka pergi, satu hal yang pasti Bapak itu selalu buat Gua Maria yang ada keluarga kudusnya. Sampai pernah ada yang sampai patah lehernya disambung lagi. Jadi kemanapun pindah, di kamar selalu ada Gua Maria yang ada keluarga kudusnya untuk berdoa. Dan inilah kenapa tadi saya memikirkan untuk mengambil bacaan tentang perkawinan di Kana. Karena ini adalah Injil yang menunjukkan kepedulian Tuhan kepada keluarga. Karena ternyata perhatian utama dan pertama dari Tuhan itu keluarga. Dari keluargalah Tuhan membangun iman dan gereja. Makanya ada istilah eklesia domestika, gereja rumah tangga. Jadi keluarga itu sel terkecil dari keluarga dan dasar untuk orang makin beriman dan menggereja. Apalagi yang saya ceritakan kemarin, memang mereka ini dibangun di atas dasar iman dan gereja. Karena seperti yang sedikit saya ceritakan, yang saya kirim ke Kakak Romo Ino ketika berbicara tentang pengalaman dengan Monsinyur Datus, yang berkesan dari saya itu ketika saya menjadi imam yang ditabiskan di Paroki Santo Franciscus Xaverius Kute, berasal dari Paroki Santo Franciscus Loce. Ternyata karena kami punya kakek nama Franciscus Gahol. Doanya lah yang membuat saya menjadi imam dari Paroki Loce, berpelindungkan Santo Franciscus Xaverius, dan ditabiskan di Denpasar sebagai imam Keuskupan Denpasar di Paroki Santo Franciscus Xaverius Kute. Sempurna. Lalu kemudian karena menulis tentang kenangan Monsinyur Datus, ternyata Monsinyur Datus adalah uskup Sorong yang menggantikan juga uskup berpelindungkan Santo Franciscus Xaverius. Mantap kan? Jepak Tek Romino. Jepak itu artinya Aji, begitu dimasukkan langsung nyantol dan tidak bisa berubah lagi. Matching gitu, matching. Jadi itu sedikit cerita tapi mau menunjukkan bahwa ini mereka bersyukur dan beruntung menjadi keluarga yang dibangun di atas dasar iman dan hidup menggereja. Itulah kenapa kemudian anak-anaknya Emanggau itu ya kemanapun mereka pergi, walaupun Papa Mbak pergi jual tembakau atau jadi tukang, pasti bisa angkat jadi guru agama di sana. Pernah dia jadi guru agama di Pasar Ruteng. Demikian juga Papa Marius, kemana saja dia jual tubi dan rosario, jadi guru agama di situ. Papa Incek juga, Papa Deo juga, kemanapun jual obat, pasti jadi guru agama di situ. Ya, percikannya ke anak-anak. Rudi itu walaupun dibuang dari Kili, jadi guru agama di Lanting. Heri dibuang ke Mbawar, jadi guru agama dan Dewan di Mbawar. Bahkan anak perempuan pun, Isa dan Sofi dibuang satu ke Talang, jadi ketua KBG. Sofi ke Copu, jadi istri ketua KBG. Walaupun yang jadi ketuanya Mak Jerry, yang banyak bekerjanya Ndek Jerry. Ketika Joni kerja di Dompu, pas saya pindah ke sana, dia jadi seksi liturgi paroki, padahal hanya tamat komuni pertama dari sini. Demikian juga almarhum Baldus. Jadi kelihatan keluarga dari Franciscus Gahol ini mewariskan iman dan rasa cinta kepada hidup menggereja. Yang paling kental tentu dalam diri Papa Marius. Sehingga kalau Kakak Romo Ino juga menganggap saya adik karena kita ada hubungannya di Ketang, tapi juga karena ikatan gereja. Apalagi kan selama Bapak Yandangku jadi DPP kan siapa tidak tahu. Dan dia dekat sekali dengan keluarga-keluarga kita juga, apalagi Papa Marius. Makanya Romo Ino Dangku selalu saya rasa sebagai kakak. Makanya dia juga datang karena dia merasa sebagai keluarga. Anak Bina aku anak Rona itu. Romo Liber
baru tadi kita tahu kalau dia ini anak Rona. Ceritanya, selama ini kita tidak tahu. Ketika ada keluarga meninggal di Ruteng, lalu saudaranya mamanya Osin telepon di Cumbi. Setelah ditarik-tarik, ternyata itu saudarinya Romo Liber. Telepon sama Bapak Osin tadi malam, sehingga dia datang sebagai anak Rona. Jangan lupa Bapak Mama Osin tanggung jawab sebagai anak Rona untuk Romo Liber, biar kita bebas untuk tanggung. Tapi inilah penyelenggaraan Allah untuk memahkotai 50 tahun pernikahan kedua orang tua ini. Apalagi saya bilang tadi, siapa yang menduga ada ini? Aji ini bos dari Palasari ini. Dulu sempat membangun unikanya Romo Ino itu waktu dibangun. Ini salah satu orang yang merancang, dibawa oleh Monsinyur San waktu itu baju jadi administrator. Kalau di bagian belakang baju itu ada tulis Trimaya, itulah usahanya, PT Trimaya. Jadi sponsor untuk baju itu Trimaya itu, ini bosnya. Kenapa tadi saya akar 9 itu, jadi ada tri itunya 3, tapi dasarnya Allah Tritunggal dalam 3 pribadi Yesus, Maria, Yosef yang selalu dibawa oleh Papa Tino dan Mama Ima kemanapun mereka nomadem, keluarga Kudus Nazaret. Kemudian ada 3 tamu agung. Nah, intinya kekuatan doa mereka membuat mereka bisa menjadi keluarga yang tahan banting dan tahan uji walaupun ada suka dan duka. Untung sudah meninggal mereka Om Vin dan beberapa teman Om Ferry. Sebenarnya ini adalah satu kelompok orang muda kilit yang paling ngetop zamannya bersama Om Tensi, yang kemana-mana mereka jadi penyanyi setiap kali ada acara nikah. Jadi mereka punya band tersendiri. Dan mereka ini punya tampang yang ganteng-ganteng semua, plus nakal. Nala anak tersebut. Katanya yang nakal-nakal itu diwariskan oleh semua anak keduanya, papa-papa mereka ini. Macam Bapak Jelsi, mereka ikas mereka. Tapi nakal dalam tanda kutip. Tetap tahu berdoa, tahu melayani gereja. Nah, kemudian kedekatan mereka dengan Bunda Maria menguatkan mereka, sehingga itu jugalah yang membangun iman kami menjadi anak-anak yang tahu berdoa. Dan kekuatan itulah yang menguatkan ketika mereka, kalau meminjam istilahnya surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus dalam bacaan kedua, dalam bacaan pertama, kalau kamu mau bertengkar, sepakati dulu. Supaya jangan terlalu lama, boleh bertengkar padahal, tapi jangan terlalu lama. Kalau kita orang di kota bilang tengkar untuk makin mesra, cecok untuk makin cocok. Maka ini pengalaman kedua yang saya petik dari mereka ketika mereka bertengkar. Saya ingat dan lihat dengan mata kepala sendiri, masih di rumah kolong. Papa Mbak pergi main kartu sampai pagi. Mama Ima tunggu di rumah sampai berapa hari. Karena belum pulang, maka celananya Papa Mbak dipotong-potong. Pendek-pendek jadi kain. Begitu Papa Mbak pulang, lihat celana sudah terpotong-potong. Tapi kalau katanya Ati, beruntung kita punya bapak yang sabar, baik, ganteng, macho, gaul. Kenapa? Papa Tino ini tidak gampang marah. Selalu mengalah. Dan saya lihat memang mungkin ada tampar sedikit waktu. Mungkin itu. Mangga pak cekoi itu. Ya, sudah, artinya dedum. Mangga kidbet dat pak agu dedum. Apa perbedaannya nanti Rei Romoinul? Oh, nebas. Ya, intinya tengkar untuk makin mesra, cocok untuk makin cocok. Kenapa? Tidak membuat mereka cerai dan pisah. Jadi kemudian baik lagi, jalani lagi sebagai suami istri, dan sekarang kan usianya ke-50 tahun. Dan yang tidak kalah penting yang ketiga, satu pengalaman menarik ketika Atri itu kan istilahnya belos Atri ini. Anak bungsu yang mungkin mereka sendiri juga kaget kalau masih bisa ada anak tuh. Melut tuh? Ya, makanya agak kus kue-kue isu ya, karena melut. Dan waktu dia mau melahirkan, Papa Tino pergi antar saya masuk frater di Lela, Momere. Dan kita sudah di perjalanan, berita di sini Atri lahir.
Sehingga gampang saja ingat kapan saya masuk frater, itulah Atrinya lahir. Bersyukur juga bahwa hari pernikahan mereka itu mengikuti tanggalnya mereka. Gitu juga Bapak dan Mama Cep. Tapi ini semua di luar skenario, karena seperti yang saya bilang, kami juga bingung pertama cari tahun lahirnya mereka, KTP-nya susah, apalagi perkawinannya. Tapi lama-lama dapat juga sehingga kita bisa merayakan hari ini. Ini 3 pengalaman yang bisa saya petik dari banyak pengalaman mereka dalam menghidupi kami selama 50 tahun usia pernikahan. Kita bersyukur karena ini semua terjadi karena penyelenggaraan Allah Tritunggal melalui 3 pribadi keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Karena saya bilang apa tadi? Saya mengambil bacaan tentang perkawinan di Kana karena itu adalah bukti Tuhan peduli dengan keluarga. Lahir di keluarga, dan pertama Yesus membuat mujizat mengubah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Dan waktu itu, walaupun Yesus sempat menolak, waktu mamanya bilang, "Nak, mereka itu kekurangan anggur." Yesus bilang apa? "Ibu, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Ini kan penolakan. Tapi karena Yesus tidak mau mempermalukan ibunya, dan karena kuatnya iman Bunda Maria akan anaknya yang pasti melakukan itu, dia tetap menyuruh, siapkan tempayan-tempayan, dan apapun yang dia suruh kepada kamu, buatlah itu. Jadi iman, kekuatan iman bisa mengubah kenyataan yang mustahil jadi tidak mustahil. Apalagi Bunda Maria ini kuat dengan prinsipnya, fiat voluntas tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan itu adalah moto tabisan dari Romo Liber. Makanya tadi saya minta dia baca Injil karena dia punya moto tabisan, fiat voluntas tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini semua di luar skenario, tapi beginilah cara Tuhan mengapresiasi, menghargai dan memaknai hari ulang tahun pernikahan ke-50 dari Papa Mbai dan Papa Tino. Tambahannya, karena merayakan pernikahan, Mama Ima bisa pakai gincu, ada bedak, lain kelihatan di malam, agak kemerah-merahan. Walaupun cuncu cencangkin 2 poles lah para apa sih salon, Bo. Ya, ini kan hari bahagia. Nanti waktu datang tadi dia yang duluan ingat, asa cincin. Artinya kan simbol dia tetap setia dan ingin pernikahan ini seperti bulatan cincin yang tidak ada batasnya. Camagu khotbah onevie du misa di TP bacaan harian kemarin. Kita keluarga Poco merayakan ukub tadi malam, dan saya bilang ingat kata-kata dari bacaan pertama kitab Hosea. Tali kesetiaan diikat dengan kasih. Sekarang malam ini kita mengikat tali kesetiaan Bapak Tino dan Mama Ima dengan tali kasih berupa cincin pernikahan yang akan kita berkati nanti. Dari saya seperti itu, selanjutnya saya minta Kakak Romo Ino memberikan 1-2 hal yang dia kenal dengan Papa Tino atau mereka ini. Silakan. Maksudnya potong dan duduk bote ini pelawak lah. Remelambun gambus, remeliban gitar, tebang laku. Itu memang ada pikiran aku malah tembok laku. Para tamu yang saya hormati, salah satu godaan terbesar kalau saya pulang kampung, saya berbicara dalam bahasa ibu saya, dalam bahasa daerah di sini. Tapi saya berusaha pada malam hari ini berbahasa gado-gado. Ada lontong, ada pecel, ada kecap, rupa-rupa. Orang Manggarai memiliki kebiasaan untuk memanggil nama dengan cara orang Manggarai. Contohnya supaya Bapak, Ibu, Romo Eman, dikenal di Denpasar, di negara, Romo Eman. Tapi sesungguhnya Noel. Ya, Emmanuel yang diambil itu Noel, Bu. Ya. Kalau di Jawa Ibu ya Bu, Bapak ya Pak. Ya, mereka Emmanuel ya Noel.
Karena yang menjadi Sri Panggil pada malam hari ini adalah Om Bapak Noel dengan Tante Mama Noel. Karena itu saya coba goreng-goreng sedikit tentang mereka ini. Tapi dalam versi bahasa di sini. Lupa tong terjemah ada metom barang kuas deh. Namanya Valentinus. Mereka kasih gaya Tino. Ya, karena kalau kita di sini MT Valens Tinus toh suah kali. Landang lembaga hol danau Valens. Kau cara mesti main Valens itu boleh dah. Itu kita yang dukung kowe, lugut sebong. Oke. Baik, lalu tante ini diberi nama Teresia Ima. Nunggu tombol dicece. Tae de Valens letere. Kurang lebih begini, Bu Dokter. Kata cinta dari Bapak disambut dengan gembira oleh Mama. Tapi kalau menggunakan nama tadi, Tae de Valens letere. Ginok mata di pino. Tiba 5. Artinya, matanya Bapak Valens itu geli dan jitu. Maka ditemukanlah Ibu Ima ini sebagai tulang rusuknya yang bertahan hingga malam hari ini merayakan 50 tahun. Asame, asa ibu, balik koet mangkir. Menyaksikan peringatan pernikahan, menurut pendapat saya, adalah usia pernikahan yang masih langka. Ya. Masih langka karena begini, saya fair dan jujur. Kehidupan kita di Manggarai pada umumnya, angka harapan hidupnya terlalu muda, Bu Dokter. Kalau Denpasar mungkin karena ada sangla. Umur manusia semakin panjang karena teknologi kesehatan. Kalau kami di kampung seperti ini, satu-satunya andalan itu adalah Mamese Tamai Surga. Andalan satu-satunya adalah kuasa Tuhan. Karena apa? Doanya setiap hari selalu gini. Lelo ya. Sedikit-sedikit saja ada masalah. Lelo ya. Artinya begini. Pasrah kepada Tuhan. Satu-satunya andalan itu adalah kuasa Tuhan yang menolong. Mohon maaf Ibu Dokter, tidak mengecilkan profesi Ibu. Di mata hati dan mata iman umat di sini, Dokter Ulung dan Agung adalah Tuhan sendiri. Alkitab mengatakan itu kepada kita. Aku datang bagaikan seorang tabib. Hai, tara pencur. Bo, bisa menjolong. Jepakin. Ya. Ya. Kenapa saya katakan bahwa umur pernikahan untuk di daerah seperti ini umur yang langka? Mungkin saya itu pakai sentimen sedikit. Ya, kami merencanakan 40 tahun pancabindunya Mama Ida dan Bapak Yan. Tidak terjadi karena Mama Ida berangkat lebih dulu. Bawa mengkek. Mengkek. Sebelum saya ke Irian, saya lese, mai koletse bisa nitu di tes 40 tahun endem agakku. Tapi tuh itu. Apalagi 50 neho di si Om Valens agui tantai mau. Nih aku tepuk tangan meu. Yo, mah aku lerampun kok. Ini memang salah satu perayaan yang menurut saya langka karena alasan kesehatan.
seperti tadi. Jadi kalau mereka sampai merayakan usia pernikahan yang 50 tahun, itu karena daya tahan dalam hal iman, dalam hal kesehatan, dan juga dalam hal ketenangan jiwa. Apa itu iman dalam bahasa agama? Vale laku vali bermusii ngrooloma manga iman. Depak toh? Ima vali mai manga iman. Mana umur hai jadi anong kalian toh? Mana toh? Kemana kena bios toh? Emen ho teka-tekin gorunin. Lalu mata tangkut pola kodak. Cehitu Pales anak. Asa tuh Pak? Jeput. Memang ya karena nong bayi lami. Ama malah turut-turut kita nakaktar mata tangkuk itu danau. Apa ya? Mungkin ya ho atau tombolah tayo danau. Mga atat sepong tuh. Pikir tidak tahu tema tembus mata ho. Tapi waktu kami masih kecil ya, salah satu gaya style, gaya penampilannya, performanya Om Valens ini, Bu Dokter dan Bapak-bapak, amat stylish. Sangat bergaya orangnya. Sehingga memang kalau dia pergi itu pasti inang ima itu simpung. Isung hidungnya tidak kurang, warna kulitnya putih kayak bule. Ini Romo Eman ini. Hanya firman pada malam hari ini berat bagi para Romo, Ibu. Paulus itu mungkin salah rumus itu ayat-ayat. Baiklah kalau manusia itu kawin. Berat buat para Romo yang itu. Kalau buat kereng Valens jepek. Tuat cempulu. Lakopat do hiren. Malaikat latang tekembeng. Agulami ise. Puang eta Manuel. Sampai Baguyatri. Jepek. Jadi mereka sebenarnya kalau tambah Valens satu kesebelasan. Sayang sekali ya rencana Tuhan. Si Iren itu yang boleh dibilang ata lengkang salang, karong salang untuk adik-adiknya. Seperti pembuka jalan bagi adik-adiknya itu bernama Iren. Ya, saya harap Romo Eman mereka hemong ngaji latang Iren ho. Ayah, emete emang ngaceng kapara lihame udah nong mata. Ama mata bahaya, sambungan tidak bagus. Baiklah, manusia itu kawin. Ya, dalam bahasa kita di sini, ta'i calalai, borek calabocel, hocir. Hanya ayat yang tadi itu berat. Mungkin waktu itu Simon baca ayat ini. Ya karena Simon itu frater loh Bu. Sudah menjalankan top rupanya. Ya, sudah menjalankan top. Jadi waktu orientasi itu dia refleksikan lebih dalam kata-kata Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Yo, juniornya Simon ada di Bapak. Apa yang dapat kita pelajari dari kata-kata Santo Paulus tadi adalah bahwa memang Tuhan itu mendesain kehidupan kita manusia itu dalam kebersamaan. Namun kebersamaan itu dihayati dan dijalani sesuai dengan pilihan. Ya. Tadi untuk para bujang ada, untuk para janda juga ada kan? Nah, kita masuk di kelompok bujang itu. Kalau mau berarti kan udah. Tergantung pembuka jalan itu, Mas. Astagfirullahaladzim. Saya jujur ini dari semua tidak mengecilkan yang lain, yang satu paroki, satu-satunya Romo, adik jauh umurnya, tapi bersahabat dengan saya itu seperti sebaya. Ya.
Memang kami punya kepala sekarang ini bersaing juga. Kalau lihat dari belakang Bu, karena rambutnya semakin habis. Saya punya kedekatan karena saya tahu orang tua saya itu juga dekat dengan keluarganya Om Valens ini. Apalagi kalau kakaknya Mado kah? Ya, lalu kemudian Bapak Marius ya. Pada waktu saya ditabiskan jadi imam, saya meminta syair khusus, syair lagu dari Bapak Marius Ego ya. Sehingga hari tahun ini saya masuk 22 tahun. Ada mau ada kugta ya? 22 tahun. Ya, okay. Apa yang membuat manusia itu bertahan tidak semata-mata karena kemampuan kita sendiri. Kalau tuan pesta, dia sudah menyerah karena dia mengandalkan pada stok anggur yang dipersiapkan. Karena itu bagi dia, pesta harus dibubarkan karena stok anggur habis. Tapi dalam situasi krisis itu, Tuhan itu menolong melalui Bunda Maria yang memiliki kepekaan, memiliki hati keibuan. Saya kira Romo Eman sampai Atri, neka lelo pulume tombon inang imal mewi. Tapi hati emas dan hati mulianya. Sama seperti keluarga Kudus Nazaret, Bunda Ima ini berusaha dan berjuang untuk tampil sebagai seorang ibu, untuk tampil sebagai seorang mama yang membuat Romo Noel sampai Atri jadi seperti ini. Inang imus kelai nah. Om Valens sama seperti diakui dan disaksikan oleh anaknya adalah seorang yang lembut hati. Ya. Orang yang sabar, konempo katu disi amang matea pice basur danong tere yang kinhia. Artinya, walaupun ada perbedaan usia, tetapi ada kedekatan, persaudaraan dan persahabatan. Mungkinlah sama bame ketang semedai. Kami, seperti kata Romo Eman tadi, dari leluhur itu ada hubungan kekerabatan. Sehingga kalau kita dulu melaksanakan hang boja di Ketang, hamia bumain meu salemain, Nah, ayah mi burak meu poco. Kadang-kadang van atas Ketang hio ma kulemut. Tapi itulah kebersamaan kita sebagai satu manusia, satu kelompok manusia yang memiliki peradaban, yang memiliki budaya. Dan salah satu barisan luhur indah mulia, bukan karena Romo Eman itu anak dari mereka. Apakah Romo Eman jadi Romo, itu soal kehendak Tuhan. Tapi bahwa mereka sebagai satu saudara, mulai dari kakak tertua sampai dengan Om Valens ini adalah orang-orang yang boleh kita sebut sebagai tokoh agama Katolik di wilayah kita ini. Karena rangar mereka kanang yang muncul di gereja, baik gereja Gelotera maupun gereja Beale, apalagi C Kapela di TC Stasi Kilidho. Nah, apa kira-kira yang dapat kita petik? Nomor 2, saudara yang telah menikah. Oh, kenapa? Mengetamai Karin sampai Agus Simon. ML50 di set 100 dari meu. Motivasi, dorongan buat adik-adik, buat anak-anak. Emenga yang di 50, karena angka harapan hidup kita di zaman sekarang jauh lebih tinggi, maka kamu punya target juga harus lebih tinggi dari 50. Ngong buru barat kota netang tahu mangan koco sama seperti laut tidak pernah tenang sepanjang tahun. Ada musimnya dia tenang teduh, ada saatnya dia bergelora dan bergelombang. Begitu juga kehidupan rumah tangga. Om Valens dan Tante Ima ini dia sudah tunjukkan itu. Konempo mangamu umese
mangakin seos vale. Konempo rengus mangakin vale le imus. Pare yang kole rengus betul. Ai kedua perikide deh betambah yang. Kacau, Jadi kadang-kadang itu gencatan senjata itu diperlukan ketika terjadi ketegangan. Sama seperti antara Palestina dan Israel. Perlu ceasefire, perlu gencatan senjata. Saya kira di dalam rumah kita juga perlu. Toh? Memang neka kabelaru kita raha ota. Koco. Boha ulah kuti, skoekat. Tuh emang apuung. Tiba-tiba boha ulah kuti. Weh. Deh, mang aku campi tadi. Ya, maksudnya begini, Ibu dan Bapak. Bahwa memang perbedaan pendapat itu lumrah dan seringkali perbedaan pendapat itu meningkat ketegangannya sampai pada konflik. Tetapi janganlah konflik itu dibuat-buat apalagi dicari-cari. Karena saya tahu di antara kita ini memang mangaho birahaho. Di abolaruna ka asala betabayang komame larukat musi itu. Ende danung teman gitu. Udah sirkat suka. No. Mewe. Dedap. Om Valens dan Tante Ima politotol ni saya dedap. Oh, nang di share 50. Jadi sangkan meu Simon sangkan tong ACKE dedap kang kilo nge. Nekat skuekat jagur. Toe petinju yang baru hode. Rumah itu bukan ring tinju, tapi adalah ruang penuh senyum. Bahwa memang kita seringkali perlu ya memeras otak untuk berpikir, untuk merancang masa depan yang lebih baik. Saya yakin sekali Tuan Pesta tadi itu memang dia berpikir keras bagaimana mengatasi keadaan krisis karena anggur habis. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan kemampuan dan kesanggupan kita sebagai manusia, maka kita bisa menyerah. Persis disitulah Tuhan itu tahu apa yang menjadi problem, apa yang menjadi masalah kita manusia. Dia kirim malaikatnya dalam diri Bunda Maria. Semua orang di rumah berpeluang menjadi malaikat. Nekalelo isung jeprenceng, malaikat tahu memang. Nekalelo vuk rigit, malaikat kuliah itu. Jadi semua kita berpotensi dan berpeluang menjadi orang-orang baik. Jadi kehidupan kita dari kita lahir sampai kita mati itu adalah batu ujian. Apakah kita berjuang menjadi orang-orang baik atau bukan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita menjalani hidup model apapun. Romo liber, Romo eman. Tema kurang sebel lagu bules koleh kami. Am cebe mendorami koleh. Dan yang itu boga cemol one Papa Yesus langsung memang ite pola panggol hami koleh pola panggol. Asa tuh. Tuang kita itu. Yo. Tuh anang meu mangat sebel lagu bulas. Ami koleh mangat sebel lagu bulas. Hanya jangan pakai sistem UGD Tuhan Allah ini. Kenapa saya sebut sistem UGD? Coba lu lihat. Ketika kita dalam keadaan sakit, itu baru kita cari Muri Krayang. Sampai ke Muri. Sampai Ande Maria. Sampai Ma Yosef. Coba melangusi natas jarang. Lere mata. Tesemata. Serehan tanah semakin enak. Gas. Ende. Lipu ke Muri Krayang. Muri Krayang itu juga mengontrol kita supaya ada rem. Neka gas terus. Perlu rem Moseo. Tuhan Allah itu bagaikan rem yang mengontrol kita supaya menjalani hidup ini secara lebih baik. Yesus, Maria, dan Yosef, keluarga kudus Nazaret adalah keluarga teladan. Kalau saya dengar sharing dari anak mereka, seorang Romo tadi, memang mereka sudah berusaha. Apa yang telah dihadirkan oleh keluarga kudus Nazaret, nang cir, 50 tahun bolo lesoho. Semoga semangat ini juga menjadi semangat anak-anak
dan juga semangat bagi kita sekalian supaya kita betul-betul menjaga marwah dari keluarga Kristiani kita sama seperti yang ditampilkan oleh Yesus, Maria, dan Yosef. Asa, dengar tahunku. Hanya di Manggarai saja ya, kalau habis khotbah tepuk tangan. Hebat isi Bapak Tino. So, kenapa pe? Doktor kita khotbah latang temeu. Bos besar di Unika lagi. Tapi intin boga pesan terakhir. Jadi winarona latang tededap, tu latang tedenet terus Ingat baik. Jadi winarona latang tededap, tu latang tedenet terus. Artinya begini, Aji dan Mama Dokter, jadi suami istri itu untuk diperlakukan dengan baik, bukan ditekan terus. Jadi untuk diperlakukan dengan baik. Terima kasih untuk Kakak Romo Ino. Selanjutnya kita menyerahkan semua harapan dan doa ini melalui persembahan ketika kita berkati dulu cincin pernikahan. Untuk mereka pakaikan lagi. Lelo kata cowok ketapi yang mama imana cincin nih Bapak Tino. Tuli, bakit aku label-label kole cincin so. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Engkau telah menciptakan air dan melalui air Engkau melakukan banyak karya keselamatan dan kehidupan. Semoga Engkau memberkati dan menyucikan air yang akan kami pakai untuk membersihkan cincin ini yang akan dipakai untuk menjaga kesetiaan cinta dari Pak Sutri, Bapak Valentinus Ano dan Tresia Ima di usia ke-50 tahun. Maka semoga Engkau dengan kekuatan dan kekuasaan ilahimu menjaga dan merawat mereka melalui atau yang disimbolkan dengan cincin ini. Maka berkatilah air ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Engkau telah memberikan cincin sebagai simbol kesetiaan dalam hidup perkawinan. Semoga kesetiaan yang telah dijaga dan dirawat oleh Pak Sutri, Valentino Ano dan Tresia Ima di 50 tahun yang telah lewat senantiasa mereka jaga dan mereka pelihara ketika mengenakan dan memaknai cincin ini sebagai simbol cinta dan kesetiaan sampai akhir hayat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu kenapa yang punggung? Pak, ini ya, ini ada mama. Sini mama. Ya. Bapak Valentinus Ano, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini yang merah saya balik mangat touching love, artinya sentuhan cinta setelah pasang cincin. Bapak Tino, so cara nih ya anda mama Ima juga cium konggepo apa? Ya silakan. Mama Tresia Ima, kenakanlah. Kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya sampai mati. Ya, non. Dia mau keliling nih. Ya. Nah, sekarang Mama Ima balas. Cium kondit perkecokan kepadanya. Ayo, Mama. Ya. Poli pakai jas. Ya, Bapak. Ya, Bapak, cepat. Ya, 1, 2, 3, harus Bapak. Mari kita lanjutkan dengan contoh sebagai pengganti doa umat.